Saudara sekalian, kita akan membahas mengenai fidusia, salah satu jaminan atas benda bergerak yang dinamakan fidusia. Pembahasan mengenai fidusia kita bagi di dalam dua pokok bahasan, dua bagian. Yang pertama, kita bicarakan tentang sejarah fidusia, bagaimana jaminan fidusia itu lahir. Dengan disitanya seluruh kekayaan bos tadi, maka digugat oleh perusahaan bir ke rechtbank, pengadilan tingkat pertama di negeri Belanda, rechtbank. Dasar gugatannya adalah bahwa barang-barang inventaris KW itu sudah menjadi miliknya perusahaan bir kreditur, sehingga seharusnya tidak ikut disita atas dasar kepailitan. Ini gugatan perusahaan bir kepada kurator kepailitan. Apa keputusan pengadilan? Pengadilan rechtbank menyatakan dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang kemudian diikuti dengan perjanjian pinjam pakai sesungguhnya merupakan perjanjian pura-pura, bukan perjanjian yang sesungguhnya. Sesungguhnya para pihak ingin membuat perjanjian jaminan atas benda bergerak, sedangkan aturan jaminan atas benda bergerak adanya gade, sedangkan benda gade tetap berada dalam kekuasaan debitur pemberi gade. Oleh karena itu kemudian rechtbank membatalkan perjanjian tadi, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, karena dianggap bertentangan dengan aturan tentang jaminan atas benda bergerak atau aturan mengenai gade. Dalam putusan rechtbank pengadilan tingkat pertama, yang dimenangkan adalah kurator kepailitan. Kreditur atau perusahaan bir dikalahkan. Karena kalah, dia mengajukan banding. Maka keluarlah putusan Gerechtshof, putusan tingkat banding. Dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata hakim banding berbeda di dalam menyikapi kasus ini. Pengadilan Gerechtshof, pengadilan tingkat banding, membatalkan putusan rechtbank, putusan tingkat pertama, lalu mengadili sendiri dan memberikan putusan bahwa perjanjian jual beli yang dijual beli dengan hak membeli kembali yang diikuti dengan perjanjian pinjam pakai yang dilakukan antara perusahaan bir dengan Pak Bos tadi adalah sah, karena itu merupakan jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam BW Belanda. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh para pihak adalah sah, karena itu merupakan jenis-jenis perjanjian yang memang ada dan diatur di dalam BW-nya Belanda, dan para pihak memang tidak bermaksud untuk membuat perjanjian gade. Salah satu dalam pertimbangan hukumnya dalam Gerechtshof ini dikatakan bahwa maksud para pihak dengan membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, bahwa itu sesungguhnya merupakan perjanjian jaminan. Maksud hati atau motif seperti ini sah-sah saja, dan terkait dengan masalah motif, masalah itikat di dalam hati seperti itu bukan lagi merupakan kewenangan hukum untuk meneliti. Dalam hukum perdata yang dilihat adalah aspek formal, bukan aspek material dari suatu perbuatan. Nah, di dalam putusan banding
perusahaan bir tadi dimenangkan. Sedangkan kurator kepailitan yang dikalahkan. Karena tidak terima dengan putusan Gereshkov, maka kurator kepailitan mengajukan kasasi. Maka keluarlah putusan Hoogstraat, Mahkamah Agung di negeri Belanda. Dalam pertimbangannya, Hoogstraat mengatakan bahwa perjanjian di antara para pihak sesungguhnya bermaksud mengadakan perjanjian jaminan atas pinjaman sebesar 6.000 franc sebagai jaminan kebendaan di samping jaminannya sudah diperjanjikan sebelumnya berupa hipoteka 4. Jadi yang ditangkap oleh Hoogstraat adalah memang para pihak ingin membuat perjanjian jaminan tambahan. Selanjutnya dikatakan maksud para pihak dengan menyerahkan barang-barang inventaris kafe tadi sebagai jaminan, inilah yang merupakan kausa atau tujuan perjanjian. Dan tujuan yang seperti itu tidak bertentangan dengan hukum. Orang mempunyai hutang kemudian bermaksud menjaminkan barangnya sebagai jaminan, itu tidak melanggar hukum, dianggap sebagai kausa yang halal. Nah, selanjutnya Hoogstraat juga berpendapat bahwa perjanjian yang seperti itu tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai gade, karena para pihak memang tidak bermaksud membuat perjanjian gade. Selanjutnya juga tidak bertentangan dengan asas paritas kreditorium, asas yang mengatakan atau yang menyatakan kedudukan yang sama di antara para kreditur. Kenapa tidak bertentangan asas paritas kreditorium? Karena asas itu hanya berlaku terhadap kekayaan debitur, sedangkan benda yang dijaminkan sekarang sudah menjadi miliknya kreditur, bukan lagi menjadi miliknya debitur. Jadi sekali lagi dalam pertimbangan ini menurut Hoogstraat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Juga masih dalam pertimbangan Hoogstraat, di sini tidak ditemui adanya penyelundupan undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dan ini yang sangat penting dalam putusan ini, bahwa dikatakan oleh Hoogstraat pada prinsipnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sepanjang itu masih dianggap wajar. Dikatakan undang-undang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang masih dianggap wajar secara umum tentunya. Atas dasar pertimbangan tadi, kemudian Hoogstraat membuat keputusan bahwa yang dimaksud oleh para pihak dengan melakukan penyerahan hak milik sebagai jaminan ini adalah alas hak atau titel yang sah, alas hak yang sah. Penyerahan hak milik sebagai jaminan dianggap sebagai titel atau alas hak yang sah. Artinya apa? Di sini Hoogstraat mengakui adanya bentuk penjaminan baru di samping gade dan hipotek. Yang tadinya bentuk penjaminan seperti ini hanya lahir di dalam praktik di masyarakat, kemudian dikuatkan, dinyatakan sah oleh putusan Hoogstraat, putusan di tingkat kasasi. Kalau di Indonesia namanya Mahkamah Agung, di Belanda namanya Hoogstraat. Dengan adanya putusan itu, maka inilah yang menjadi tonggak lahirnya jaminan fidusia, ya, berupa pengakuan oleh Hoogstraat
bahwa orang sekarang boleh menjaminkan hak milik sebagai jaminan, yang tentunya berbeda dengan gade. Nah, jaminan yang seperti itu oleh para sarjana kemudian diberi nama fiduciaire eiendomsoverdracht, yang disingkat dengan nama fidusia. Dari situlah kemudian muncul yang namanya jaminan fidusia yang lahir berdasarkan jurisprudensi, lahir berdasarkan putusan pengadilan. Karena jaminan ini bukan lahir dari undang-undang, tapi lahir dari suatu putusan pengadilan, maka tidak ada formalitas di dalam pembuatan jaminannya, sehingga bisa dilakukan secara lisan, bisa juga dilakukan secara tertulis. Dalam jaminan fidusia menurut jurisprudensi juga tidak ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran seperti fidusia zaman sekarang. Objek jaminannya berupa benda bergerak, termasuk bisa juga barang-barang dagangan, ini bisa dijadikan objek fidusia. Sedangkan penyerahan benda fidusia disebut sebagai penyerahan secara constitutum possessorium. Penyerahan secara constitutum possessorium adalah seseorang menyerahkan suatu barang, tapi yang diserahkan bukan fisik barangnya, melainkan hanya hak milik atas barang itu, sedangkan bendanya tetap dalam kekuasaan orang yang menyerahkan, yang tadinya menjadi pemilik atas benda tersebut. Jaminan fidusia ini lahir dari jurisprudensi, sehingga banyak atau tentunya tidak ada aturan yang secara real, secara detail mengatur tentang jaminan fidusia, dan juga tidak ada pendaftaran fidusia, sehingga jaminan fidusia yang lahir berdasarkan jurisprudensi memiliki banyak kelemahan. Apa saja kelemahannya? Pertama, tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur, termasuk juga pihak ketiga, karena penjaminannya tidak dicatatkan, tidak didaftarkan. Orang tidak bisa mengetahui adanya penjaminan atas suatu benda. Benda yang dijadikan jaminan ternyata tetap dalam kekuasaan pemberi jaminan, dalam debitur pemberi jaminan, sehingga orang lain tidak bisa mengetahui adanya penjaminan fidusia. Bagaimana kalau ada pihak ketiga yang kemudian membeli benda jaminannya, benda yang sedang difidusiakan? Ini yang akhirnya menjadi ketidakpastian hukum. Kelemahan selanjutnya adalah tidak adanya sarana eksekusi, karena dalam putusan ini tidak diatur tentang bagaimana eksekusi hak jaminan fidusia ini. Makanya tidak adanya sarana eksekusi yang kuat, yang diatur sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kalau untuk melakukan eksekusi harus melalui proses gugatan ke pengadilan. Tentunya karena benda fidusia berada dalam kekuasaan debitur, maka peluang untuk disalahgunakan oleh debitur sangat luas, apalagi tidak ada pendaftaran jaminan fidusia. Dari pembahasan tentang fidusia tadi, maka dapat kita pahami bahwa untuk lahirnya jaminan fidusia harus dilakukan melalui dua proses penyerahan. Kita gambarkan dalam bentuk gambar ini. Yang pertama berawal dari adanya perjanjian pokok yang melahirkan hubungan antara kreditur dan debitur. Untuk lahirnya jaminan fidusia harus dilakukan melalui dua proses penyerahan. Pertama, yang dinamakan penyerahan hak milik
dari debitur pemberi fidusia kepada kreditur penerima fidusia berupa penyerahan hak milik. Benda yang tadinya milik debitur diserahkan hak miliknya kepada kreditur. Ini yang namanya penyerahan secara constitutum possessorium. Setelah itu diikuti proses penyerahan yang kedua. Kreditur menyerahkan hak pakainya kepada debitur. Bendanya masih tetap dalam kekuasaan debitur pemberi fidusia, tetapi ada kesepakatan antara kreditur dan debitur di mana debitur menyerahkan hak milik, lalu kreditur kembali menyerahkan hak pakainya kepada debitur. Sekali lagi, untuk lahirnya jaminan fidusia dilakukan melalui dua proses penyerahan. Penyerahan hak milik secara constitutum possessorium dan diikuti dengan penyerahan pinjam pakai. Ini saya berikan contoh akta jaminan fidusia model lama. Contohnya akta fidusia yang dikeluarkan oleh Bank Republik Indonesia atau BRI. Di sini terdapat dua alinea yang saya ambilkan secara singkat. Alinea pertama menunjukkan adanya penyerahan hak milik. Maka dengan ini kami serahkan hak milik dalam kepercayaan. Di sini ada format penyerahan hak milik. Yang kedua, ini yang namanya penyerahan pinjam pakai. Selanjutnya kami menerangkan, kami ini adalah debitur, bahwa kami menerima kembali barang-barang tersebut dari kreditur untuk melakukan penyimpanan. Tentunya di sini maksudnya adalah juga untuk menguasai dan memanfaatkan kegunaan barang tersebut. Jadi di sini ada dua bentuk penyerahan, penyerahan hak milik dan penyerahan di dalam pinjam pakai. Contoh lain ini akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh BNI sama. Di sini ada proses penyerahan hak milik dan penyerahan di dalam pinjam pakai. Inilah sejarah sekilas tentang lahirnya jaminan fidusia yang tadinya hanya mengenal gadi dan hipotek dalam KUH Perdata, kemudian karena kebutuhan praktek memunculkanlah kebutuhan adanya lembaga jaminan kebendaan atas benda bergerak yang tidak menggunakan gadi. Dalam praktek kemudian berkembang yang namanya konstruksi hukum jual beli dengan hak membeli kembali yang diikuti dengan perjanjian pinjam pakai sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan gadi. Praktek itu kemudian diakomodir oleh Hoogstraat di negeri Belanda untuk menguatkan apa yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui sebagai salah satu alternatif jaminan kebendaan yang sehingga kemudian melahirkan yang namanya jaminan fidusia menurut jurisprudensi. Demikian pembahasan fidusia pada bagian yang pertama. Terima kasih.